Aha. Karena sekarang ada juga nih beberapa sekumpulan orang oknum lah kita bilang ya. Aksi vandalisme. Nah, itu. Nah, ini dia. Tapi memang ya. Apa tuh? Barangkali yang namanya vandalisme itu berangkat dari kebiasaan kita di sekolah dulu sih. Suka surat-surat. Di kursi, Di meja itu paling iya. Nulis nama. Terus iseng gambar love. Waduh, itu sering banget. Nama kita sama nama Siapa gitu. Iya. Terus iseng-iseng bikin tulisan tentang pengalaman buruk dengan guru. Masih nggak sih sekarang kayak gitu? Masih. Aku kemarin datang ke sekolahnya anakku gitu. Ada ya? Lihat meja, tak foto itu. Iya. Ada tuh di HP. Ada ya gitu. Gila, kok masih ya ternyata ya. Udah Ini lama kan- banget. ini Sejak kan, era iya. kita sudah ada tuh. Barangkali itu era zaman batu pun masih sudah ada gitu sudah ya? ada gitu. Ya, zaman batu kan ada tuh dinding-dinding Iya. goa itu di relief lukis ya. gitu kan. Oh, Nah, oke. itu memang naluri alamiah manusia barangkali ya untuk Bisa jadi. untuk istilahnya merekam atau menyimpan rekaman ingatan dari mereka dengan menulis atau menggambar Di media manapun ya? manapun. Nah, persoalannya Apa tuh? ini dia nih. Kalau yang namanya vandalisme itu bukan sesuatu yang bagus ya, karena kita tidak mencantumkan atau menulis atau melukis atau menggambar atau apapun itu ya, melakukan coret-coret itu untuk merekam atau menyimpan ingatan, Tapi lebih ke tapi pada isengnya itu tadi. Waduh. Nah, biasanya yang namanya vandalisme, nah seperti informasi yang satu ini nih, Apa tuh? ini nih terjadi lagi nih aksi vandalisme. Oh, Nah, di sini? Enggak. Nah, ini ada seorang remaja cewek nih, Waduh. asal Swiss dan keluarganya ini sudah diinterogasi oleh kepolisian Italia. Oh, bukan di Swiss berarti ya? Tempatnya bukan di Kejadiannya. Swiss ya? Kejadiannya. Setelah dia ini tertangkap kamera sedang mengukir inisial namanya di dinding Colosseum Roma, Italia. Itu kan bersejarah Ya. ya, tempat bersejarah ya. Ya kayak misalkan kita datang ke Borobudur terus kemudian Coret-coret. bikin bukan Di nyoret stupanya, lagi. di stupanya dibikin terus apa dibikin gitu ya? apa ya? Oh, kena tuh, diukir pasal tuh. namanya. Itu kena tuh. Jangan. Jangan. Itu terjadi di Italia tuh. Itu namanya nggak menghargai karya orang dan bikin merusak gitu. Aduh. Nah, pemandu wisata lokal namanya David Battaglino ini memfilmkan wanita berusia 17 tahun itu menulis huruf N Oh, Nadia. di dinding Colosseum itu. Oh, Nina namanya ya. Dia pun langsung melaporkan perilaku sang remaja. Nah, Battaglino ini mengatakan kepada outlet media lokal Repubblica Roma Ya. bahwa dia telah melihat banyak orang merusak situs kuno tersebut selama bertahun-tahun. Jadi banyak yang mengatakan. Nah, dia juga mengatakan orang tua remaja itu menepis perilaku sang anak, jadi Mengelak ya? Nggak mungkin gitu. Anak saya kan masih Anaknya anak-anak. baik-baik saja Iya. gitu. Masih kecil, dia nggak tahu apa-apa Karena soal itu. dia anak-anak tidak melakukan kesalahan, mana mungkin melakukan kesalahan apapun gitu. Biasalah. Ya, Orang tua kan gitu ya, bantu. Memang sih ya, kalau ada contoh ya otomatis dia cuma niru sih. Iyalah, Ya kan, sama di meja sekolah. Karena sebelumnya sudah pernah dia Sudah lihat. ada gitu kan. Mau diganti meja baru. Ini kan mungkin caranya ya, ketika masuk ke SD kelas 1, mejanya baru tuh. Biar Enggak, nggak ada. jangan meja baru. Apa tuh harusnya? Mejanya diganti, nggak pakai kayu, Oh. pakai keramik. Betul. Jadi kan sekali dia nulis hilang tuh. Boleh tuh, nggak bisa membekas ya. Taunya dia ditulis di dinding. Sama aja. Oh, boleh tuh ya gitu ya. Aduh, Gitu. jadi vandalisme nih. Nah, dan Ketangkep nggak tuh ya orangnya? Aksi vandalisme ini mengakibatkan denda hingga 15.000 euro kalau di sana. Berapa ya rupiahnya? Ya? Dendanya segitu, ya sekitar 252 jutaan lah ya. Gede juga kan, 200 juta tuh gede. Ya. Dan juga ada kemungkinan bisa dihukum penjara kalau di sana. Ngeri sih itu. Nah, insiden terbaru Ya. terjadi hanya beberapa minggu setelah seorang turis
dari yang berbasis di Inggris ya, difilmkan sedang menulis namanya di dinding situs warisan dunia UNESCO tersebut. Oh, gambarnya pakai Berarti, inisial ya? Jadi mungkin ada semacam Kebanggaan mungkin ya. iya. Oke. Ya kalau sama lah ya. Iya. Di ibadah haji itu ada kan aksi vandalisme juga pernah kan. Di Gua Hiro Iya. batu-batunya itu ditulis-tulis. Biar mengenang lah. Saya pernah kesini. Gue pernah kesini loh. Kapan kamu? Itu bagian dari vandalisme juga nggak sih? Kalau kayak gitu? Iya dong. Iya ya. Yang namanya situs bersejarah mau tidak Jangan mau ya bukan dikotori lah. mau tidak mau ya. Kita harus menghormati Hormati. itu. Demi apa sih? Demi keutuhan sehingga orang ketika mau meneliti, ketika mau pentingnya di situ sih sebenarnya kenapa benda-benda bersejarah itu perlu dijaga karena supaya ketika ada penelitian ada apa itu kondisinya masih utuh. Ya, jangan diterampili ya. Untungnya sih Ka'bah enggak ya. Supaya Enggak. jangan sampai lah ya. Ya itu kan kayaknya kan juga diganti Kang, setelah berapa terus diganti kan. Iya, penjagaan juga ketat sih. Oh, otomatis sih. Iya kan? Iya. Kalau nggak ketat wah Bahaya gila tuh. itu. Bisa ada yang pakai program macam-macam tuh. Semuanya pada selfie di situ ya. Nah, yang rame itu selfie kalau di sana. Saya pernah ke sini. Kapan kamu? Semoga temanku sampai sini. Amin gitu ya. Bagus tuh kalau gitu. Bagus sih. Iya, mendoakan. Perilaku turis yang namanya Ivan Dimitrov ini memicu kemarahan publik Kenapa dia soalnya? karena dia diketahui sedang mengukir tulisan Ivan plus Heli Oh, ada nama ceweknya ya. 23. Itu buat Di menyaksikan. situs yang berusia 2000 tahun. Aduh. Itu situs bulan kuno. lalu kejadiannya. Nah, pria yang berprofesi sebagai pelatih kebugaran itu melalui surat kabar Italia, Ya. Messaggero, Ya. dia telah meminta maaf dan menyesali tindakannya. Bukan hanya di Italia, turis-turis nakal ini juga dalam tanda kutip ya, turis-turis usil lah ya. Ya. Ini banyak yang mengukir nama mereka ke situs yang bersejarah. Ada tempat lain lagi. Pekan lalu, Hmm. ini seorang remaja di Kanada Mm-mm. diinterogasi oleh polisi setelah dia dikabarkan mengukir nama di tiang kayu sebuah kuil bersejarah di Jepang. Oh, kuil dicoret-coret ya kayunya ya. Waduh, Gila ya. pinter dia. Iya. Saya pernah ke sini. Pria itu berusia 17 tahun dan juga menggunakan kukunya. Oh. Giat banget ya. Iseng aja sih mungkin karena bete nih. Kayak di Gabut sekolah, ya. gabut ya. Gitu. Mengukir ternyata. nama dia Julian di kompleks. Mengukir nama Julian. Namanya Julian tuh si bocah itu tadi 17 tahun. Di kompleks kuil Toso Daiji, Kondo. Di Jepang ya. Dan kuil ini sudah berdiri sejak abad ke-8 di Nara, Jepang. Aduh, kuil bersejarah juga tuh masuknya di Jepang ya. Dari abad Iyalah, ke-8. pokoknya kita berusaha lah ya menghormati, menghargai apa yang ditinggalkan oleh pendahulu kita. Ya. Karena siapa tahu sebenarnya ada yang ingin disampaikan melalui peninggalan-peninggalan itu. Banyak sih sebenarnya kalau saya melihat, katakanlah misalkan di Borobudur misalnya. Ya. Ada beberapa fragmen cerita yang mencoba mengisahkan tentang ancaman bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kalau itu rusak, Wah, hilang tuh kita cerita. nggak punya cerita soal. Iya sih, janganlah. Kita jaga bareng-bareng ya. Nah, saya melihat bahwa Candi Borobudur itu seperti ini kok, hard disk yang mega besar gitu. Yang Karena, menyimpan semua menyimpan sejarah. banyak cerita. Panel-panelnya tuh bagus-bagus tuh. Keren-keren tuh cerita-ceritanya. Kalau sana di ya. satu panel aja ada jadi satu cerita kan. Kalau ditelusur, dipelajari lagi, wah ini Bisa keren. lebih Ada panjang banyak lagi. ilmu yang bisa dipelajari di sana. Wah, kita jaga bareng-bareng lah ya. Dimanapun ya, artinya bukan hanya di tempat-tempat Betul, sejarah. termasuk di masjid jangan ya coret-coret. Kecuali kalau memang sudah ada ininya, itu memang kaligrafi itu dibuat memang itu bukan graffiti. Bukan vandalis, bukan itu ya. Bukan. Terus ini Mana tuh gitu? kalau di situs-situs bersejarah di Kota Pekalongan misalkan di gedung-gedung
bangunan-bangunan bekas perkantoran era kolonial Belanda. Nah, Saya tidak akan ngomong bangunan peninggalan Belanda ya. bukan. Ya, Karena yang eranya. bangun juga bukan orang Belanda juga. nggak sepenuhnya orang Belanda. Orang Belanda kedatang ke Indonesia berapa biji sih? Iya, masa bisa sih bikin kayak gitu? Iya kan? Nggak mungkin sih. Banyak kan tukangnya dari kita juga. Iya. Gitu kan. Jadi bukan peninggalan Belanda ya. Sekali lagi ya. Terus apa lagi? Rumah-rumah kuno, Ya. rumah-rumah kuno, atau misalkan masjid-masjid kuno. Di Pekalongan itu ada masjid yang tertua itu di daerah Sapur apa ya? Betul, paling Aulia, Masjid Aulia. Itu jangan. Kita hargai betul, kita jaga betul, karena dari situ kita bisa belajar lebih banyak tentang masa lalu. Dan ketika kita mau belajar masa lalu, sebenarnya kita sedang membaca masa kini. Oh, bisa dan ya. memprediksi Masa depan. Nah, itu. Kalaupun kamu pengen coret-coret, ya di rumah kamu sendiri boleh. Di buku kamu sendiri. Ya. Iya. Kalau di rumah kan paling yang bermasalah bapak sih biasanya. Biasanya ibu juga. Ibu juga ya. Nah, itu juga tuh kasus yang dialami. Tapi aku paling suka kalau coret-coret di rumahku sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, boleh tuh. Karena biasa ngelukis. Oh iya. Ini juga yang dialami sama bapakku itu di rumah. Kan cucunya banyak ya, termasuk anakku juga tuh yang berkontribusi mencoret-coret di temboknya itu. Jadi kalau main ke sana itu selalu bawa krayon karena temboknya terasa apa ya? Kan di situ temboknya agak luas dan bersih ya. Artinya mulus gitu. Jadi pingin coret-coret. Nah biasanya yang ngomel tuh bapak, akhirnya beli cat baru lagi. Kalau aku gini, kadang ketika anakku sudah mulai coret-coret, saya ajak aja, aku ikuti aja coret-coret sekalian. Kayak tuh, kalau di rumah kita sendiri nggak apa-apa. Iya, kalau di rumah sendiri sih. Iya. Dia coret-coret apa, terus saya coret-coret terus Ikut. kemudian supaya ini jadi bentuk gitu loh. Oh, biar lebih enak aja dipandang ya. Biar nggak asal ya. Iya. Oke. Jadi aku nambahin aja elemen-elemen lain. Biar lebih enak ah. Oke, gitu ya. Oke deh, itu untuk informasi kali ini dan Anda juga masih bisa mengikuti informasi-informasi dari Jawa Tengah. Kita nanti akan hadirkan ada Jateng dalam berita. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Kita pamit ya Kang ya. Oke. Nanti malam kita akan ngoceh lagi. Yes. Iya, ngobrolin hal-hal Apa yang aja receh, deh. apa aja. Oke. Terima kasih. Pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik.